Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, benarkah Yesus tidak disalib, tapi orang lain yang diserupakan? Yesus itu tidak mungkin mati disalib. Heboh lagi, itu ritual tahunan. Setiap tahun kita menghadapi itu. Dan biasanya kita orang Kristen mengadu ayat. Makanya kami ayatan. Sebab apa? Orang lain yang menyangkal salib juga punya ayat. Kalau ayat diadu dengan ayat, akhirnya terus jadi tukaran. Nggak selesai. Makanya saya katakan, sudahlah. Kamu kalau saya bacakan Alkitab saya, aku ya percaya. Mergo kowe ngarani kitabku palsu kan itu kan. Nah, kalau nanti saya ngutip ayatmu malah iso mlebu penjara karena penodaan agama. Sekarang tak tutup Alkitabku, tutupan kitab wani ora. Yesus disalib ora? Disalib itu fakta sejarah. Nah, saya ingin kalau Kristen memelihara hari-hari terakhir kesengsaraan Kristus lewat puasa doa ya, makanya ada praktek puasa dan praktek menghayati Via Dolorosa dari abad pertama Masehi seperti tertulis dalam buku Didache tadi. Tetapi juga ada catatan sejarah. Nah, kenapa Yesus pernah hidup di muka bumi? Masa nggak ada catatannya? Ketika gereja menekankan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, apa artinya? Jelas kapan dia disalibkan, pada masa siapa, kaisarnya siapa, wali negerinya siapa, jelas sekali namanya Pilatus wali negerinya. Dan itu tercatat dalam dokumen sekuler, artinya dokumen di luar gereja. Apa intinya? Ini kita mulai Jumat Agung dulu, nanti sampai kita bicara Minggu Paskah. Seorang penulis Romawi namanya Cornelius Tacitus. Dia menulis tahun 90 Masehi. Yesus disalibkan 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Sekarang dihitung 90 dikurangi 33, berapa tahun? 57 tahun. Proklamasi dari kita sekarang berapa? Tahun 45 sampai tahun 2022 lebih dari 70 tahun. Kok kowe percaya? Wis 70 tahun kowe kok percaya? Ini catatannya Pak, di mana catatannya? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jelas Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta, wis enek catatannya. Koran-koran di zaman Jepang ada catatannya. Lah, matinya Kristus sampai fenomena kebangkitan Yesus itu catatannya di luar Alkitab juga ada. Mula rasa ngrungokne wong waca Alkitab kok cukup. Karena apa? Itu kaidah iman kita. Kita tidak boleh mendasarkan kebenaran iman kita dari opini orang lain. Nah, Cornelius Tacitus itu mengatakan dalam bahasa Latin begini. Autor nominis eius Christus. Kristus yang dari namanya orang-orang itu berasal, artinya orang-orang Kristen. Disebutkan demikian, Tibero imperitate per procuratorem Pilatum supplicio advectus erat. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Ini tahun 90 itu saya catatan menunggu. Jadi nggak usah kita bingung ketika nanti kalau tetangga sebelah putar kaset khotbah yang isinya provokatif, nggak usah didengarkan. Bisa ditirungok nih, gitu. Saya selalu mengatakan sesungguhnya Yesus tidak disalib sekarang mulang sekarang wis. Pas disalib dong wis ben puas nang wis. Lo tak dijak ngombe kopi ya wis enggak usah ngomong-ngomong. Bapak enggak siap dialog, bukan dari itu ngono lho. Lah kowe maksa ayat lho. Engko lek aku menanggapi ayat aku malah mlebu penjara kok. Enggak. Karena apa? Negeri ini masih tebang pilih dalam penegakan hukum. Contohnya, sama-sama terbukti di depan pengadilan melakukan tindak pidana penodaan agama. Kenapa Yahya Walodi dihukum 5 bulan? Tapi Muhammad KJ dihukum 10 tahun, ini tidak masuk akal. Maka orang Kristen, jangan kita ikut terbawa arus. Kita bisa menegakkan kebenaran kita tanpa harus menghujat orang lain. Maka kalau orang lain mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamakan bagi mereka. Terus tak takon, wis, ampun Pak, wis lah, wis karep-karep. Lah aku orang ngono gitu loh. Karena apa? Ini harus hati-hati, kita harus pintar membaca tanda-tanda zaman. Gitu kan? Ya, memang selama dunia ini tidak adil, kekristenan itu selalu terpojokkan. Nah, daripada terpojokkan lebih baik kita mojok-mojok sendiri, minum kopi di situ, itu loh. Ya, atau makan satenya Pak Kuat di situ. Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan, ini bukti sejarah. Jadi itu artinya tentang kematian Kristus. Fakta sejarah. Makanya kalau kita mengedarkan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, jelas. Bukan hanya dia. Sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus menulis tahun 95 Masehi. Pada zaman itu ada seorang bijaksana yang namanya Yesus. Itu pun kalau boleh disebut manusia. Sambil ngecek ya. Karena orang Kristen memiliki keyakinan bahwa Kristus itu Tuhan lebih daripada manusia. Dia suka membuat perbuatan-perbuatan ajaib. Ini sejarawan Yahudi. Dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-18. Jelas kan rujukannya? Kemudian diteruskan. Dia mengumpulkan murid-muridnya, baik dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Dicek dari Alkitab. Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum, dia bukan Yahudi kan? Yesus memiliki murid ya, yang namanya Yohana, istri Kusa, seorang pejabat saat itu. Yesus menyembuhkan seorang wanita di Siru, Fenisia, wilayah Sidon, wilayah Libanon, bukan Yahudi.
Dan juga orang-orang Yahudi, khususnya dari 12 muridnya dan dari 70 muridnya yang lain. Karena dalam Lukas, selain Kristus memiliki 12 murid, sesuai dengan jumlahnya umat Israel yang terdiri dari 12 suku, juga ada 70 murid yang meneruskan jumlahnya 70 tua-tua Israel. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.